Jika ijazah Jokowi palsu, berarti mereka yang benar. Jadi saya sebagai orang yang terdampak, ya, saya dihujat, bahkan saya sampai sekarang pun cari kerjaan susah, ya, karena saya difitnah yang mencetak ijazah. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Bagaimana pendapat Prof tentang Pak Jokowi memaafkan Rismon? Ya, saya kira hal ini sudah kami prediksi, ya, jauh-jauh hari. Tatkala orang-orang yang memfitnah Pak Jokowi ini datang ke Solo, mohon maaf ke Pak Jokowi, pasti Pak Jokowi akan memaafkan dan bahkan akan melakukan RJ. Nah, namun yang perlu disadari adalah bahwa memang Pak Jokowi ini orang baik, orang hebat. Bahkan saya menilai Pak Jokowi ini setara dengan wali, ya, tingkat kesabarannya, kebaikannya, sehingga walaupun dia dicaci maki, dihina, namanya dihancurkan, tetapi Pak Jokowi lebih memilih memaafkan. Saya tadi pagi juga berhubungan dengan Pak Jokowi, ya, WA-WA-an. Saya tanyakan hal ini, tetapi beliau, kita ini manusia tak luput dari kesalahan. Kalau orang sudah minta maaf, ya kita harus memaafkan. Nah, ini saya mengagumi beliau, bahwa beliau ini orang baik sekali, ya. Jadi ini sebagai pembelajaran, orang-orang yang menghina Pak Jokowi ternyata Pak Jokowi mudah memaafkan. Nah, ini tipelah orang-orang, Pak Jokowi ini tipe orang yang memang negarawan, orang yang betul-betul bisa menjadi panutan. Nah, namun karena saya ini adalah salah satu korban dari isu ijazah Jokowi ini, saya mengharapkan jangan semua dimaafkan, jangan semua di RJ. Nah, bolehlah dimaafkan, tetapi biarlah dituntaskan di pengadilan agar nanti jelas siapa yang salah, siapa yang benar. Apakah ijazah Jokowi itu palsu dan apakah ijazah Pak Jokowi itu asli, itu biar ditetapkan oleh pengadilan sehingga rakyat tidak mereka-reka atau berpersepsi sendiri. Oh, Pak Jokowi ternyata takut sehingga semua di RJ. Nah, ini biarlah. Ini jangan semua diselesaikan dengan SP3. Jadi biarlah dua orang, Tifa sama Roy Suryo ini, biar diselesaikan di pengadilan, karena ini kan harapan mereka. Sehingga nanti rakyat akan bisa tahu kejelasan bahwa siapa sih yang salah. Kalau memang ijazah Jokowi asli, berarti Pak Jokowi yang benar. Jika ijazah Jokowi palsu, berarti mereka yang benar. Jadi saya sebagai orang yang terdampak, ya, saya dihujat, bahkan saya sampai sekarang pun cari kerjaan susah, ya, karena saya difitnah yang mencetak ijazah. Maka kami mengharapkan kepada Pak Jokowi, jangan sampai juga teman-teman relawan yang selama ini membantu Pak Jokowi, membela Pak Jokowi, loyalis Pak Jokowi, ini akhirnya kendor dengan tidak ada kepastian hukum. Oleh karena itu, dengan adanya sisa Roy Suryo dan Tifa agar tetap dilanjutkan, agar ada ketetapan di pengadilan. Saya kira itu pendapat saya. Terima kasih. Sore Bang. Bang. Halo Bang. Halo Bang. Sore Bang. Mas sore Bang. Terkait kedatangan hari ini ke rumah Pak Jokowi, tujuannya untuk apa? Jadi begini, ya, seperti apa yang menjadi klarifikasi saya dalam 1-2 hari ini, ya, bahwa dalam 2 bulan terakhir saya melanjutkan penelitian saya, ya, kalau dibilang mengkaji ulang, mempelajari kembali semua metodologi yang saya tuliskan secara independen, ya. Jadi saya garis bawahi secara independen metodologi itu saya tuliskan
sekitar 480-an halaman dari 700 halaman lebih di buku Jokowi White Paper. Nah, karena buku tersebut adalah tulisan yang independen, artinya tulisan kami antara Pak Roy dan Pak tidak ada saling kebergantungan, tidak ada saling keterkaitan karena ditulis secara terpisah, baik secara biografi maupun analisa. Nah, terkait dengan itu, maka saya tentu tetap melanjutkan penelitian saya. Apa yang dilakukan Pak Roy dan Bu Diva saya tidak tahu, ya, karena memang objek kajian saya berbeda. Nah, dalam penelitian lanjutan saya ada temuan-temuan baru yang memang berdasarkan penelitian juga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan secara akademik, bukan dengan narasi yang suka atau tidak suka, dihina atau tidak, dicaci maki atau tidak. Ini murni bisa dipertanggungjawabkan. Apa itu? Ya, pertama saya dapati memang sejak gelar perkara ditunjukkan ijazah analog dari Bapak Joko Widodo, ya. Terus saya kaji lagi apa yang saya amati di situ, bahwa ada emboss, ada watermark, ya. Jadi emboss dan watermark ini menjadi objek kajian saya, dan saya teliti memang tidak ada hologram. Mungkin setelah saya kaji dengan beberapa objek ijazah lainnya di tahun yang sama dari UGM, memang pada saat itu hologram memang tidak dipakai sebagai pengunci atau pengaman dalam sebuah ijazah. Jadi memang yang ada hanya watermark dan hologram, ya. Nah, setelah itu yang saya bandingkan dan saya analisa dengan apa yang diupload secara digital di akun X dari saudara Dian Sandi Utama. Nah, di situ, ya, saya temukan memang dengan puluhan metode ada watermark, Gajah Mada, dan terus juga di sebelah kiri bawah itu ada emboss. Ya, sebagai peneliti independen dan bertanggung jawab, tidak bias, tidak ada kaitan dengan afiliasi politik apapun, maka seorang peneliti itu harus bisa menyatakan kesalahannya dan mengkoreksi hasilnya sendiri. Bila peneliti lain tidak mengkoreksinya atau tidak mampu mengkoreksinya, maka sebagai peneliti independen yang bebas terhadap pengaruh siapapun, ya, ini saya garis bawahi, pengaruh siapapun, hanya berdasarkan objektivitas penelitian dan hasil temuan baru saya nyatakan bahwa memang ada itu watermark dan emboss yang ada pada dokumen yang diupload Dian Sandi Utama konsisten dengan apa yang saya lihat di pada saat gelar perkara khusus. Setelah itu saya melanjutkan dengan apa yang dimiliki oleh Bapak Rijito yang menjadi saksi di sidang CLS, dan saya temukan konsistensi pola pada watermark maupun emboss, dan tidak ditemukan ada hologram. Saya telepon juga, kebetulan saat itu di pengacara saya, di kantor pengacara saya, ya, Bang Jahmada Girsang, itu kami telepon Bang Handika yang menjadi pengacara pada sidang CLS. Saya tanyakan, ya Bang, ya, karena juga mendengarkan, Bang, apakah benar ada hologram di ijazah yang diupload oleh Dian Sandi, yang ditunjukkan pada menjadi bukti pada sidang CLS? Bang Handika, ini bisa ditanyakan ke Bang Handika, karena memang kami tanyakan langsung by telepon. Bang Handika mengatakan bahwa salah, Bang. Sepertinya itu salah penyebutan. Yang dimaksud oleh hologram, oleh saksi yang membawa ijazah abangnya tersebut adalah emboss. Ketika di center itu emboss yang terlihat semakin tegas, bukan hologram. Nah, dari sini fitur-fitur yang tadi disebutkan tadi itu membuat saya meyakini temuan baru saya tersebut, bahwa tidak ada kejanggalan terhadap keaslian dari ijazah Pak Jokowi, baik yang diupload Dian Sandi Utama maupun yang di gelar perkara khusus. Percayalah,
tapi bagi yang nggak percaya juga bebas. Saya juga merasa tersakiti terhadap temuan saya sendiri, karena saya harus jujur menyatakan bahwa temuan saya itu bahkan dicerca, dihina, dan dilabel sebagai pengkhianat. Tapi penelitian adalah penelitian. Yang bisa menguji penelitian adalah hasil penelitiannya, baik orangnya atau orang lain. Ya sudah, saya sampaikan itu kepada penyidik sekitar seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu saya ceritakan kepada penyidik dan kepada Direktur Kriminal Umum. Geser dulu. Artinya menegaskan bahwa hasil dari penelitian itu mengaku bahwa jasa Pak Jokowi asli. Bentar ya. Mundur dikit ya. Ya, jawaban itu kan jawaban yang harusnya dijawab dengan metodologi, bukan secara narasi bahwa itu palsu, itu asli. Secara metodologi itu harus dijawab dan itu harus objektif. Artinya dari Bang Usman sendiri seperti apa? Ya itu temuan saya, dari saya tidak ada kejanggalan terhadap manipulasi digital yang saya simpulkan pada buku Jokowi White Paper. Artinya apa? Keasliannya terjaga dan itu bahkan melukai saya sebagai peneliti juga. Tetapi truth sometimes hurts. Kebenaran itu kadang-kadang menyakitkan. Itulah yang saya ungkapkan kepada penyidik maupun kepada Direktur Reskrim. Bukan karena ketakutan, tetapi karena pengujian yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan bagi siapapun, baik Pak Roy misalnya dan lainnya yang saya pandang sebagai sahabat, itu bisa saya demonstrasikan kepada beliau baik secara privat maupun secara publik. Semua harus kita pertanggungjawabkan tanpa harus ada narasi harusnya ada menjadi kita katakan tidak ada, harusnya konsisten menjadi tidak konsisten. Nah, penelitian yang panjang ini yang berkelanjutan yang harusnya ongoing itu harus secara jelas kita nyatakan secara objektif. Penegasan kembali berarti kedatangan ke sini untuk minta maaf ke Pak Jokowi. Ya tentu, ya. Saya pun minta maaf kepada publik, apalagi kepada pihak terkait seperti Bapak Joko Widodo. Itulah pertanggungjawaban seorang peneliti yang harus independen, yang siap dicerca, dihina dengan narasi-narasi sesuka mereka. Meskipun narasi mereka tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah seperti saya menyajikan buku Jokowi White Paper yang saya tantang secara terbuka untuk dikoreksi dan dibentuk dalam buku juga. Karena hal itu tidak dilakukan oleh orang lain dan kebetulan saya melanjutkan pekerjaan saya, maka saya bertanggung jawab untuk menuliskan itu kembali. Ini dana mau ditarik atau gimana bukunya? Akan ditarik. Metodologinya itu adalah metodologi yang umum, yang default ya, dalam buku Jokowi White Paper sebagai kasus untuk mendeteksi keautentikan atau ada tidaknya manipulasi digital dalam sebuah dokumen digital. Metodologinya itu confirm, ya, saya nyatakan confirm dan itu bisa menjadi kasus pembelajaran di departemen-departemen kuliah-kuliah. Tetapi dalam penelitian itu bukan hanya metodologi yang tepat. Apa itu? Objeknya. Objeknya itu harus memenuhi kaidah. Nah, karena objeknya terbatas, yang mengalami operasi-operasi dinamakan geometri. Geometri itu ada pergeseran dan rotasi maupun posisi pencahayaan seperti yang diupload oleh Dian Sandi Utama, maka ya, kesalahan fatal yang saya lakukan adalah tidak melibatkan operasi-operasi atau variabel geometri untuk mendapatkan kesimpulan, yaitu operasi translasi, pergeseran, rotasi, ya, perputaran maupun pencahayaan. Itulah bagian dari temuan saya yang baru terkait. Kalian pasti tanya, Bang, bagaimana penelitian tentang lintasan stempel? Saya sudah merekonstruksi itu sebelum saya menentukan simpulan baru. Kenapa lintasan stempel itu bisa hilang? Padahal pada saat gelar perkara khusus dengan mata saya, kepala saya sendiri,
saya sampai begini, saya katakan Pak Jokowi juga, Pak Dir juga, Direktur Kriminal Umum juga mengamati saya di meja sampai kayak begini kan. Itu saya mengamati semua fitur yang dalam sebuah objek analog, yaitu apa? Ada nggak hologram, ada nggak watermark, ada nggak emboss, ada nggak lisan-lisan, dan ada. Lalu kenapa kemudian pertanyaannya yang diupload oleh Dian tadi sama? Itu kan kenapa tidak ada? Karena saya tidak melibatkan variabel geometri, yaitu rotasi, translasi, dan pencahayaan. Ketika saya rekonstruksi dengan variabel rotasi atau translasi tertentu, ya, dengan pencahayaan posisi tertentu, maka ya warna-warna dalam objek-objek tertentu itu bisa diseping. Oke. Dari Pak Jokowi tadi seperti apa? Mana Pak? Bang. Pengacara saya lah kalau Ya, sebentar geser Bapak. Bapak mau lewat. Sebentar.